Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Kita sedang evaluasi penyelesaian WUS ini secara keseluruhan, secara komprehensif. Proyek kebanggaan era Presiden Joko Widodo, kereta cepat Jakarta-Bandung WUS, kini menghadapi polemik karena beban utang proyeknya tengah membebani neraca keuangan PT Kereta Api Persero. Bahkan Direktur Utama PT KAI Bobi Rasidin saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR pada Agustus silam, sempat mengakui mega proyek itu memang menjadi bom waktu bagi perseroan. Kami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Dirinya menegaskan tidak akan ada uang APBN yang digunakan untuk melunasi utang kereta cepat. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Purbaya menjelaskan pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi jaminan seperti China Development Bank atau CDB tidak akan mempersoalkan. Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roslani masih mengevaluasi secara menyeluruh penyelesaian utang proyek WUS. Setelah menentukan sejumlah opsi, kemudian opsi tersebut akan dirapatkan bersama lintas kementerian untuk pengambilan keputusan. Sebelumnya opsi yang mencuat dari COO Danantara Doni Oskaria adalah menyuntikkan dana ke PT Kereta Api atau mengambil alih infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan opsi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah menggunakan dividen BUMN yang ada, sekitar 90 triliun rupiah per tahun. Kalau masalah WUS, ya, saya juga sudah sampaikan ke ke semua menteri, kemarin juga ke Pak Purbaya bahwa kita kan sedang mengevaluasi. Kita sedang evaluasi penyelesaian WUS ini secara keseluruhan, secara komprehensif. Ya tentunya kita dalam mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, 2, 3. Nah, begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait. Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan turun tangan membereskan polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS. Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang proyek WUS memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengatakan dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat. Ya, itu dengan restrukturisasinya sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, Seto, yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Dipakai dividen, Om? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap
proyeknya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Untuk kembali melanjutkan proses perundingan restrukturisasi utang proyek WUSH, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Nantinya tim akan dibentuk melalui penerbitan keputusan Presiden atau Kepres. Di sisi lain, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut disorot terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jokowi disorot karena dirinya lah yang menghendaki proyek tersebut direalisasikan, yang kini menimbulkan masalah, yakni potensi utang 116 triliun rupiah. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menyebut bahwa istilah dipaksakan tidak tepat untuk menggambarkan pembangunan proyek WUSH yang digagas Jokowi. Menurutnya, proyek kereta cepat tersebut sudah menjadi kesepakatan Jokowi selaku Presiden RI saat itu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Andi Azwan juga berdalih bahwa proyek WUSH bukanlah proyek yang menguntungkan dalam waktu dekat. Namun ia menegaskan bahwa proyek KCJB ini dibangun demi kemaslahatan masyarakat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejatinya dirancang dengan biaya awal sekitar 6 miliar US dollar. Hanya saja seiring perjalanan waktu, berbagai faktor mulai dari pembebasan lahan, perubahan desain, hingga kenaikan harga bahan konstruksi yang mendorong cost overrun, hingga mencapai sekitar 7,2 miliar US dollar atau setara 116 triliun rupiah. Lantas apa yang bisa dilakukan agar warisan utang WUSH yang menggunung bisa terbayar? Head to Head with Elvira akan membahasnya malam hari ini. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, proyek mercusuar era pemerintahan Joko Widodo kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kini didera polemik. Beban utang kini membengkak hingga 116 triliun rupiah. Silang pendapat terjadi siapa sebenarnya yang harus menanggung beban utang ini. Karena Menteri Keuangan Purbaya sudah memastikan menolak jika APBN dijadikan penyangga. Lantas apakah WUSH menjadi bukti kemajuan atau justru warisan beban bagi pemerintahan saat ini? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Saya undang yang pertama, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Mas Agus. Apa kabar, El? Silakan Mas. Di mana? Hot seat-nya sebelah kanan nih. Saya undang Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus. Selamat malam, Pak Bestari. Selamat malam. Ini tadi saya ledekin ini. Baru nih, logo dan bajunya baru nih, masih fresh. Partainya baru, bajunya baru, logonya baru. Silakan Pak Bestari, selamat datang. Kemudian saya undang politikus PD Perjuangan, Ferdinand Hutahian. Bang Ferdinand, selamat malam. Silakan bergabung. Apa kabar, Bang? Kabar baik, kabar baik. Silakan. Terima kasih. Dan anggota Komisi 6 DPR RI, Fernando Ganinduto. Mas Fernando, selamat malam. Silakan. Dan juga nanti kami akan mengundang Direktur Ekonomi Digital Selius, Nailul Huda, yang akan bergabung. Dan sudah bersama kami juga Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Selamat malam, Bang Andi. Baik, kita akan mulai diskusi malam hari ini karena ramai yang bertanya-tanya siapa yang kemudian harus menanggung beban utang untuk kereta WUSH. Tapi saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus, ini kita agak mundur sedikit ya Mas ya. Kalau berbicara mengenai saat itu, kereta WUSH ini, kereta cepat ini merupakan suatu kebutuhan atau keinginan, Mas? Ya, kalau kita lihat sejarahnya ini keinginan. Awalnya sih kebutuhan ya. Karena kan di Jepang itu bentuk loan. Ya kan, nah sekarang lalu dipindahkan ya jadi keinginan kan. Saya yang mau kan gitu. Saya yang mau. Iya. Bukan kebutuhan saat itu memang untuk public transportation dengan teknologi terlalu yang cukup mahal. Ya, terlalu mahal dan
Dan tadinya kan loan, berarti kan G2G. Tapi ketika pindah ke Cina ya jadi B2B. Kan ada Perpres 107 2015-nya. Nah, lalu ke sini sulit pembayaran, ya masuk APBN. Gitulah ceritanya. Ketika berbicara mereka keinginan siapa? Presiden, kan saya yang tanya. Pak, ini ide siapa? Ide saya. Kan saya sudah sampaikan juga di publik beberapa kali, jawabannya ide saya. Ya sudah. Meskipun saya bilang, Pak, itu mahal, kemudian juga perlu teknologi yang tinggi, enggak bisa kok. Saya sudah bicara dengan Xi Jinping, ya sudah. Kan di berbagai media, Mas Agus sudah menyatakan ya waktu itu diundang bersama dengan sejumlah pakar lainnya. Gitu. Dan One Team Press. Ada One Team Press sana, sempat terjadi dialog begitu ya. Kenapa kemudian Presiden saat itu menginginkan tertarik untuk membuat kereta cepat Jakarta-Bandung? Iya, beliau tanya, Mas Agus setuju tidak kalau bangsa yang maju itu menguasai teknologi tinggi? Saya bilang iya. Ya itu saya ambil, pakai kereta cepat kan ada bantuan dari Cina. Itu kurang lebih lah ya, saya pastinya. Saat memberikan masukan? Ya saya beri masukan bahwa itu tidak mahal, tidak bisa. Tenang aja, pasti bisa. Ya sudah. Ya sudah, itu yang kemudian... Ya kan saya cuma rakyat, ditanya saya jawab. Saya kasih nasihat, jangan. Ya, mau tetap dibangun, ya kan bukan urusan saya lagi. Makanya tidak perlu jutaan lagi, toh sudah itu kan. Sudah tahu. Kebutuhan atau keinginan, saya ke Bang Bestari sekarang saat itu. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Yang penting itu barang kemudian ada. Dan untuk melayani masyarakat. Kalau kemudian kita selalu menarasikan, ini berat, ini sulit, ini mahal. Kemerdekaan itu berat loh, mahal loh. Makanya tidak sembarang konsultan mungkin bisa kemudian menyampaikan isi hatinya pada saat mau perang kemerdekaan itu. Gitu. Kalau Pak Agus yang di sana nggak merdeka-merdeka sampai ini hari. Karena berat-berat terus. Tidak ada di sana keinginan yang kuat. Tidak ada kemudian di sana upaya yang kuat, tidak ada di sana doa, dan tidak ada patriotisme. Tapi kan kalau perang biasanya buat strategi dulu, Bang. Nggak langsung datang berperang, kan harus dikalkulasi dulu. Apa strategi perang yang paling canggih ketika you bersenjatakan yang namanya bambu runcing? Apa? Nggak ada. Maka kalau kita berikan itu mungkin kepada konsultan yang pada hari ini, Indonesia nggak merdeka-merdeka karena tidak pernah mengukur bagaimana patriotisme, bagaimana keinginan yang kuat, bagaimana doa yang kuat. Atas kebutuhan, atas keinginan dari masyarakat, dari anak bangsa. Itu yang perlu gitu. Jadi kalau hitung-hitungan ini nanti rugi. Saya berkali-kali katakan, jangan berbisnis. Jangan pakai hitungan bisnis kalau untuk rakyat. Tapi di mana tempat selalu diulang-ulang, ini rugi. Loh, jalan ke kampungnya Bung Ferdinand juga merugikan kalau dari sisi kita melihat nggak suka kepada orangnya gitu yang memberi keputusan. Kenapa? Karena yang menikmati di kampung itu cuma 13 orang misalnya. Nggak kapan ini balik investasi ini. Maka mari kita mulai berpikir pada hari ini bahwa hal yang baik yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia, berikan. Nah hari ini apa yang kita lihat? Barang dari China sudah ada di tempat kita bingung gimana membayarnya gitu. Loh kok aneh? Tinggal ini yang sekelas beliau ini, buktikan kejagoannya sekolah di luar negeri, bikin skema bagaimana membayar ini. Harusnya seperti itu, bukan kemudian mencacat masa lalu. Ini saya sudah kasih tahu. Hari ini existing seperti ini. Apa yang bisa kontribusikan kepada rakyat Indonesia? Jadi kita lupakan saja apa yang sudah terjadi. Jangan dilupakan, justru itu yang harus dicarikan. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang harus kita lakukan demi masyarakat mendapat pelayanan, jangan kemudian lihat ke belakang. Saya dulu ini sudah katakan jangan begini. Ya elah. Kalau begitu konsultan perang dulu, nggak ada negara yang manapun merdeka. Gitu loh. Karena selalu mengatakan kita nggak akan kuat, kita nggak akan kuat.
tapi patriotisme. Saya kira Pak Jokowi menerapkan itu pada hari ini. Tapi mungkin sekarang nggak kuat juga bayar utang, sehingga ramai kemudian diperbincangkan. Siapa bilang nggak kuat? Bang Ferdinand, Siapa bilang nggak kuat? dulu. Siapa bilang nggak kuat? Datanya mana yang mengatakan kita tidak kuat bayar? Oke, buktinya pada saat rapat dengan Komisi 6, kemudian disampaikan ini akan menjadi bom waktu. Tidak ada bom waktu, itu hanya istilah kata saja. Restruktur dapat berlaku. Kenapa takut? Bahwa restruktur ini akan memakan waktu 100 tahun. Emangnya 100 tahun ke depan Indonesia udah nggak ada? Oke, baik. Bagaimana mikirnya ini? Berarti beban utangnya mungkin 100 tahun, begitu ya? Ya, Jangan kenapa? takut, karena ini perang, begitu. Bang Ferdinand? Ya, terima kasih Mbak Elvira. Saya hampir tersedak tadi mendengar pernyataan Bang Bestari ini. Saya ngeri kalau model-model pemikiran seperti ini mengurus negara. Nah, saya nggak takut. Gini. Ya, jadi begini. Anda silakan sampaikan. Ya, ini saya tidak mau usah sampaikan. kritisi yang apa saya sampaikan gitu. Justru ini saya mau sampaikan. Bang Bestari dengar aja. Yang pertama kita berbicara tentang kereta cepat Indonesia. Saya mau menyampaikan bahwa memang sejak awal kereta cepat Indonesia ini sudah gagal nalar. Kenapa gagal nalar? Karena memang proyek ini adalah hasrat ambisius yang tidak dikalkulasi soal kemampuan membayar. Ini utang bukan pinjaman gratis. Kalau kita melihat biaya yang dikeluarkan untuk membangun kereta cepat Indonesia ini sampai 120 triliun. Dengan ekspektasi bahwa kereta cepat ini akan beroperasi normal, pendapatannya 100% dari kursi yang tersedia. Ternyata sekarang semua analisis itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa gagasan ide dari kereta cepat ini sudah tidak Pancasilais sejak awal. Karena kalau kita bicara tentang membangun Indonesia dengan konsep Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dan nawacita lah waktu itu. Saya tidak mau memandang nawacita karena itu hanya omong ini aja. Saya mau melihat dari konstitusi Pancasila. Di sana jelas-jelas tertuang kata adil makmur. Dan ini tidak menggambarkan bahwa ini adalah pembangunan yang berkeadilan. Kenapa tidak berkeadilan? Karena kereta cepat ini segmennya tidak masyarakat umum keseluruhan. Ya itu yang pertama, karena ini segmen penggunanya terbatas. Kenapa terbatas? Tiketnya itu jauh lebih mahal daripada kereta yang ada. Contohnya kita ambil kereta Parahyangan. Maka yang menggunakan kereta cepat itu segmennya terbatas. Dengan itulah sekarang kalau kita melihat, memang kereta cepat tidak pernah membuka data sesungguhnya. Berapa persen penjualan tiket setiap perjalanan. Kereta cepat ini kan terdiri dari 8 gerbong, sekitar 600 kursi. Sekali perjalanan, dia dalam satu hari harus berjalan 62 kali. 31 ke Jakarta, 31 ke Bandung. Kalau dihitung sekarang, berapa persen sih yang terjual? Itu akan mengukur bahwa memang kereta cepat ini diperuntukkan untuk rakyat. Kalau pemenuhan kursinya ternyata memang direbut oleh masyarakat, maka itu bisa kita rasa, oh iya segmennya masyarakat. Tapi sekarang faktanya tidak demikian. Maka kereta cepat Indonesia mengalami kerugian. Kalau kita hitung-hitung kembali kepada biaya kos operasional kereta cepat ini, satu hari itu bisa berkisar 2-3 miliar. Kalau pendapatannya saja tidak mencapai 3 miliar, mau apa? Jadi kalau konsepnya Bang Bestari yang penting barangnya ada, saya jadi agak lucu melihat konsep pemikiran mengurus negara seperti ini. Ini pokoknya utang aja lah, yang penting kita pakai baru. Tadi kan ini konsep konsep perang. Apalagi dibandingkan dengan konsep perang semakin ngawur pemikiran itu. Dulu zaman perang orang tidak takut mengorbankan nyawanya. Sekarang ada nggak yang berani mengorbankan nyawanya untuk membangun kereta cepat? Jokowi suruh korbankan nyawanya, sekarang bayar hutang. Berani nggak dia? Jadi jangan dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan jauh jangan sekali. bawa Jokowi dulu. Loh, ini penggagasan Jokowi. Benar, sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Kapasitasnya sebagai Yang presiden. dukung dia siapa? Jangan bicara Jangan itu. begitu. Tidak semua kebijakan Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Siapa bilang? Siapa Yang bilang? mana? Di ujung terakhir kan, setelah kenikmatan itu sirna. Inilah pendapat-pendapat yang selalu tidak mau Bapak mengakui. juga nggak berani mewakili hari ini dari kader PDIP kan? Saya selesai. Bapak mewakili PDIP enggak? Saya selesaikan dulu saya bicara. Kata-kata Bapak mewakili saya PDIP di sini enggak? hadir sebagai politisi PD Perjuangan. Ya, Anda mewakili PDIP. Makanya Anda dengar. Narasi Anda saya di sini mewakili PDIP. sebagai politisi PD Perjuangan. Mewakili? Oh iya. Ah ya udah, oke. Makanya Anda kita dengar sama-sama. Anda diam dulu, dengarkan orang bicara, hargai orang bicara. Ya, bahkan saya katakan bahwa kalau pemikiran seperti yang disampaikan Bang Bestari ini mengurus negara, maka kiamatlah Indonesia. Ini yang harus kita hindari. Kalau dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan kita itu dulu tidak pernah takut mati berperang. Sekarang ada nggak sih yang takut, yang berani mati membela kereta cepat Indonesia ini, membayar? Nggak ada. Ini adalah sebuah hasrat
individu dari Jokowi yang tidak memperhitungkan resiko. Sementara sekarang resiko ini semua rakyat yang menanggung, bukan hanya Jokowi dan para pendukungnya. Kita, kami, Anda semua ini yang tidak mendukung Jokowi juga akan menanggung resiko. Resikonya apa? Perekonomian Indonesia akan terganggu kalau kereta cepat Indonesia ini gagal bayar. Resikonya apa gagal bayar? Kepercayaan dunia internasional ke Indonesia akan menurun dari sisi investasi. Ya, kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi? Ya, PDI Perjuangan ternyata menafikan bahwa segmen-segmen masyarakat ini yang menggunakan yang namanya kereta cepat ini, karena beliau tadi mengatakan beliau ini mewakili PDI Perjuangan, maka saya agak heran kok PDI Perjuangan ini. Sekarang saya tanya, sebentar dulu mbok tukang jamu itu sebentar dulu dong. Sebentar dulu. Anda yang memotong pembicaraan saya, ini segmen masih saya tadi. Anda potong lanjut. saya. Habis ini saya ada. Itu. Ya, biar saya sampaikan. Jadi kenapa segmennya saya bilang ini hanya terbatas? Karena tidak digunakan oleh masyarakat kalangan bawah semua. Kereta Parahyangan zaman dulu sama, Pak. Di Papua sana dibangun jalan juga nggak dirasakan oleh masyarakat di Jakarta. Lama-lama kita kayak juga berdebat di sini. Monggo Pak Bestari, silakan Pak. Ambil waktunya semua. Artinya bahwa begini, berkeadilan itu bukan hanya seperti apa yang ada di kepala beliau, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Pertanyaannya tadi, ini kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan dan keinginan sejalan lah. Anda ini jadi udah gini, salah. jangan Anda pakai rasio Anda menjadi standar. Saya agak heran kalian memakai rasio kalian sebagai standar. Justru nggak pemikiran boleh. Pak Bestarus jangan jadikan standar pengurus bangsa. Segmen masyarakat harus mendapatkan pelayanan. Anda setuju nggak? Loh iya dong. Setuju kan? Kereta cepat Indonesia. Justru pertanyaan saya, kereta cepat dipakai mak tukang jamu nggak? Berarti kan Anda setuju bahwa siapapun yang memakai kereta cepat itu adalah warga negara Indonesia. Setuju nggak? Oke. Aduh, kalau bicaranya warga negara, saya harus pesawat, berikan kesempatan. Logika Anda ini yang sesat. Nanti ada orang naik pesawat, Anda bilang lagi untuk orang kaya bubarkan Garuda. Gimana? Sudah bersama kami. Ini logikanya miring seperti Jokowi. Oke, saya akan perkenalkan narsum lainnya. Kita baru tahu nih PDIP pandangannya begitu. Ini logikanya miring sama seperti Jokowi. Sudah hadir bersama kami Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Selamat malam Mas Huda, terima kasih waktunya. Baik, kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut termasuk siapa yang kemudian bertanggung jawab dan bagaimana nanti skema pembayaran hutang yang diperkirakan mencapai sekitar 116 triliun rupiah. Apakah betul kita, Anda, mungkin anak cucu kita nanti akan menanggung hutangnya. Dan kami juga mengundang Anda menyaksikan Head to Head with Elvira di akun YouTube CNN Indonesia. Silahkan Anda tuliskan pertanyaan Anda, ditujukan untuk siapa, nanti akan dijawab oleh narasumber yang sudah hadir bersama kami. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya menyapa narasumber lainnya sudah bergabung melalui Zoom. Sudah hadir Guru Besar ITB sekaligus sempat menjadi tim teknis revitalisasi Kereta Api Nasional, Profesor Harun Al-Rashid. Prof. Harun, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Prof, terima kasih waktunya sudah bersama kami. Tapi kita ingin dapat pencerahan dari Anda, saksi sejarah begitu ya. Karena ini kan ramai kemudian dibicarakan. Ketika skema awal kerjasama dengan Jepang tiba-tiba geser begitu ya ke Cina dan sekarang kita mempertanyakan bagaimana nasib hutang yang kemudian triliunan rupiah ini. Pencerahan awalnya seperti apa sih Prof ketika ini berubah skemanya? Dibilang berubah, apa yang berubah ya? Saya pikir ya ini apa namanya, kalau bertanding itu istilahnya ya, kalau bertanding kan itu harus fair ya. Jadi kita dalam memilih ini sebetulnya tidak ada kriteria terus terang dari awal. Tidak seperti tender-tender lazimnya jalan tol, lazimnya kita lakukan di mana pemerintah jelas maunya apa, lalu para kompetitor memasukkan lalu dinilai dengan sistem penilaian juga yang transparan. Nah ini kelihatannya tidak seperti itu. Tiba-tiba ada ya sebutlah ya penantang atau kompetitor baru dibuka. Nah ini baru sekali rasanya ya. Kalau penunjukan sih saya pikir biasa.
Lalu G2G kita udah jalan ya sama manapun. Tapi begitu kereta api cepat ini memang ya, ini pemerintah dari awal agak apa namanya, membuka pintu lebar-lebar Jepang jauh sebelumnya. Oke. Nah, jadi di ujung-ujung itu ketika memang ada inisiasi, saya sebut inisiasi ya, masuknya Cina, tentunya itu keputusan politik ya, walaupun tidak langsung menunjuk. Nah, ketika itu saya tahu betul ada konsultan BCG, ya BCG ditunjuk nggak lama dia, cuman 2 minggu dibayar juga puluhan miliar gitu. Nah, sejak itu saya ikut, waktu itu pas grup Cina itu dipanggil, saya diajak. Karena saya menyiapkan kajian namanya demand forecast. Demand forecast itu semacam traffic. Jadi memang katakan gitu, mitra-mitra itu meminta satu badan independen yang melakukan estimasi itu. Nah itu ditunjuklah, sebut aja tim Bandung lah. Saya kebetulan memimpin tim itu. Kita survei serius ketika itu LRT lagi dibangun, Jakarta-Bandung. Itu kalau jalan itu bisa 5 jam, 6 jam ketika itu. Macet sekali ya pada zaman kita survei itu. Nah yang mau saya sampaikan, jadi kerja BCG ini yang saya hadir dan saya apa adanya yang menyampaikan. Dia hanya menyampaikan 2-3 lembar daftar risk, daftar resiko gitu. Tolong diisi gitu ya. Nah saya yakin ke tim Jepang juga dilakukan hal yang sama. Mungkin sehari sebelumnya atau sehari setelah Cina. Tapi tiba-tiba kita dengar gitu ya, Cina yang ditunjuk. Tapi kita nggak tahu apakah BCG itu memang memilih Cina, itu nggak pernah transparan. Tapi tahunya itu keputusan jadi Cina. dari awal memang untuk kajian dan lain-lain memang tidak transparan begitu ya Prof ya? Ya, kalau tentang masuknya satu badan usaha, sebutlah gitu ya, yang mau mengembangkan sesuatu, itu kan sebetulnya kita bicara pasar ya. Jadi ini pasar kereta api cepat. Nah kita mengatur nggak sembarangan boleh masuk pasar ini, harus ditandingkan gitu. Nah ini bisa masuk lewat proposal sendiri. Nah ini kelihatannya Jepang itu berharap lah ya, dia udah semacam digandeng menyiapkan kajian-kajian udah cukup lama kan gitu. Tapi tiba-tiba di ujung-ujung itu ada digerek ya sebutlah tim Cina gitu. Tapi ketika udah diumumkan ya grup Cina itu instan ya, saya ingat betul Pak Sofyan Jalil itu kepala Bappenas ya. Kepala Bappenas dan langsung klarifikasi ke Tokyo ya, dan kita dengar setelah itu ada apa namanya diskursus ya kereta api kecepatan menengah istilahnya, medium. Jadi kira-kira 150 ya, 150 km. Kalau yang dengan Cina ini namanya cepat. Jadi di atas 200 ya, tapi bisa maksimum 350. Rata-rata ya operasi 250, tapi konsepnya ya sebetulnya memang di mana-mana kereta api cepat ini diperlukan untuk dominan menyerap apa namanya? Pesawat, layanan angkutan udara. Jadi jaraknya itu memang apa namanya cukup panjang. Dalam hal ini memang sudah ada rencana lama untuk membangun Jakarta Surabaya. Kira-kira gitu. Historinya. Saya juga pernah mencoba bertanya kepada Pak Sofyan, tapi saya nggak dapat jawaban gitu ya. Ini menarik, saya meng-highlight tadi karena ini keputusan politik begitu Prof. Artinya hitung-hitungan di atas kertas, kalkulasinya saat itu seperti apa Prof? Jadi gini, taunya kita nggak tahu betul kenapa dipilih. Yang pasti tugas BCG itu ya semacam wasit lah ya. Ditunjuk oleh Menko Equin, waktu itu deputinya kebetulan saya juga tahu Pak Wahyu, mungkin boleh aja, mungkin udah pensiun ya. Jadi ketika itu ya udah diumumkan Cina menang berdasarkan, jadi pemerintah tidak membuka kriteria yang terbuka, kita nggak tahu, dan BCG pun kita nggak tahu apakah betul dia memenangkan Cina atau enggak gitu ya. Bisa jadi Jepang kan kita nggak pernah tahu gitu. Baik, saya ke Komisi 6 dulu ya Prof ya. Ini menarik ketika
Mas Firnando memang baru begitu di Komisi 6 gitu ya, tapi saya yakin diskusinya pasti sudah mendalam karena menjadi suatu isu yang saat ini diperbincangkan di publik. Menarik tadi poin-poin disampaikan oleh Prof. Harun. Komisi 6 melihat ada yang salah dalam proyek ini sejak awal? Jadi gini, kalau kita bicara sejarah atau ceritanya proyek ini, tentu saya tidak bisa jawab. Mungkin abang-abang di sini yang bisa jawab. Cuman saya menjabat di DPR RI kan dari 2004 November. Dan isu ini sebenarnya udah kita tahu, udah lama kita tahu. Bahkan kami pada saat RDP dengan Direktur Utama Kereta Api pun juga Pak Bobi udah menyampaikan bahwa ini time bomb, bom waktu. Gitu. Jadi saya bicara ke depan nih Mbak Fira. Jadi memang hari ini KCIC ini kan bagian dari BUMN, walaupun dia konsorsium dengan China ya, tapi kan ini tanggung jawab negara juga gitu. Nah, saya pastikan bahwa kalau ada apa-apa dengan proyek ini udah pasti bukan pakai APBN. Karena ini dari awal, ini B2B bukan G2G. Jadi ini nggak ada urusan dengan APBN. Jadi masyarakat... Itu sudah fix ya? Itu fix. Okay. Itu udah pasti dan itu udah nggak akan berubah gitu. Karena ini B2B. Jadi masyarakat hari ini jangan usah khawatir kalau kita pakai APBN, itu satu. Yang kedua, hari ini kita udah ada namanya institusi namanya Danantara. Danantara ini kita buat, saya termasuk dari panja pendirian Danantara. Danantara itu fungsinya adalah holding dari seluruh BUMN, Mbak Fira. Jadi di sini Danantara bisa melakukan sebuah corporate action yang strategis dan cepat untuk menyelesaikan masalah KCIC ini gitu. Dan kami di Komisi 6 udah bicara dengan Danantara dan Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Pak Bobi juga ini udah ada solusi yang akan kita lakukan ini dan pasti itu udah pakai APBN gitu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, ini udah kita menjadi perhatian kami, kita udah menelusuri ini dengan dalam gitu, dan kita udah insya Allah kita udah ada solusi dalam waktu depan. Dan saya juga udah baca berita juga, kan permasalahannya Mbak Evera ini kan ada dua permasalahan dari KCIC ini. Yang pertama adalah bunganya terlalu besar. Yeah. Kenapa bunga terlalu besar? Karena sales kita kecil. Jadi dua hal ini. Pertama bunga terlalu besar sehingga kita tidak bisa bayar bunga. Sales kita hanya 1,5 triliun. Penjualan tiketnya juga tidak. Setiap tahun. Bunga kita harus bayar 2 triliun dalam 1 tahun. Itu kan nggak mungkin dapat gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus menekan bunga ini dan kita harus naikkan sales ini gitu. Gimana cara Danantara harus hadir di sini untuk gimana cara solusi ini harus ada. Karena Danantara itu kan holding dari BUMN semua. Dan mereka udah memegang dividen dari seluruh BUMN. Artinya itu kan tidak ada PNM lagi gitu. Jadi ini bukan APBN. Jadi Danantara harus tanggung jawab untuk ini gimana caranya memberikan solusi kepada KCIC ini. Okay. Dan dalam RKP yang disampaikan Danantara kepada Komisi 6 kepada kami, ini salah satunya ya membereskan ini. Okay. Dan bukan hanya KCIC Mbak Fira, ada Garuda, ada Kata Steel, ada semua yang kita harus bereskan satu persatu gitu. Jadi kalau dari kami masyarakat nggak usah khawatir, kita udah membicarakan ini dengan Danantara, dengan KAI juga gitu. Ini insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita selesaikan gitu. Oke, Selius melihat skema ini apakah menjadi solusi? Iya, kalau kita lihat sebenarnya memang salah satu solusinya adalah dari Danantara. Dan kita setuju sama Mas Gedi sebenarnya bahwa ketika KAI ini jadi bagian dari Danantara dan skemanya memang bisnis to bisnis, maka tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Nah, kita juga harus melihat bahwa Danantara ini harus profesional. Bahwa di sana ketika ada kerugian yang ditanggung sama anggota dari holding Danantara, tentu itu jadi tanggungan dari Danantara sebagai perusahaan induknya. Nah, inilah yang saya lihat sebenarnya solusinya di situ. Oke, tapi ini kesannya seperti kebakaran, kemudian ada pemadam kebakaran Danantara begitu. Ya, bukan. Ya, sebenarnya gini Mbak. Sebenarnya kalau kita lihat tarik lebih jauh, ini kan terkait dengan perencanaan proyek infrastruktur yang memang tidak kredibel. Pertama tidak kredibel kenapa? Karena pembiayaan infrastruktur itu bukan hanya pendanaan ketika membangun saja, tapi juga pembiayaan per tahunnya. Nah inilah yang memang saya lihat missingnya di dalam proyek di kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Bahwa di situ ada missing link di situ, kemudian tidak ada kajian yang terkait dengan, yang pasti terkait dengan pendanaan berikutnya. Missing linknya apa dari Selius? Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya kalau pembiayaan ataupun infrastruktur yang baik, perencanaan infrastruktur yang baik, itu harus dilihat bukan hanya terkait dengan pembangunan saja, tapi pembiayaan per tahunnya seperti apa. Kemudian kita juga melihat mungkin dari Prof. Harun itu sudah membuat forecasting permintaannya. Nah, forecasting permintaan itu kan sangat terkait dengan operasional berapa dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat sebenarnya missing link di situ. Dan kita tadi kalau udah kita dengar dari awal itu tidak ada transparansi terkait dengan kajian di situ dan sebagainya. BCG pun kalau saya lihat tuh apakah
memang menentukan yang menang siapa, atau bahkan kajiannya BCG itu cuman menentukan layak atau tidak gitu. Nah ini yang belum terbuka sampai sekarang. Oke, ini masih menjadi misteri. Iya. Oke, Mas Agus? Ya, GCG itu hanya untuk mensahkan saja bahwa Cina yang dipilih. Ya kan, dari pada malam itu ketika JICA saya ketemu dengan Deputi Bappenas itu minta supaya tidak diserahkan. Karena dia sudah melakukan studi, tapi diserahkan. Dan itu sudah keputusan Presiden. Ya sudah, dikerjakan. Nah sekarang yang menjadi missing link tadi, itu adalah dokumen-dokumen pembahasan loan-nya itu tadi, atau hutangnya itu mana. Dokumennya ada. Lalu pada cost overrun juga mana. Sehingga angka yang muncul di media saat ini saya terus terang belum percaya. Karena belum melihat si dokumen ini seperti itu. Kalau di Cina itu tertutup untuk publik. Nah di sini harus dibuka. Sebetulnya bagaimana sih ini. Nah kalau itu tidak ada, kita sih debat kusir. Itu aja. Kalau misal saat ini yang beredar tuh 116 triliun. Ya itu kan nggak jelas. Kalau hitung-hitungan. Kan ini kursnya kan waktu itu mungkin 12.000, 13.000, sekarang 16 dan tanpa hedge gitu, tidak di hedging. Lalu kan ada komponen US dollar, ada komponen yuan. Nah ini pokoknya dokumen pembahasan, perundingan soal hutang dengan 4 BUMN plus Cina plus dan sebagainya, itu harus dibuka. Yang memimpin negosiasi itu harus membuka kepada publik seperti ini. Baik, Mas Agus, kami awam nih ya. Audiens kami juga awam, penonton mungkin awam gitu. Ini hal yang lumrah tidak sih? Ada missing link, dokumen yang kemudian kita pertanyakan. Kan kalau kita sudah bilang saya cinta kamu, sudah kan? Kalau cerai ya kenapa? Artinya kita pemerintah Indonesia sudah menerima loan. Karena loannya ini bukan hanya kereta cepat, ada komponen lain. Kita sudah terima loan itu, ya sudah kita kerjakan. Sudah tanda tangan presidennya yang lama tanda tangan, ya sudah. Lalu dicopot, diberikan ke negara lain. Menurut saya tidak sopan itu. Karena tidak ada proses tender itu, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi ya diserahkan. Nah artinya ini dicopot dari loan komponen itu kan ada pelabuhan. Macam-macam di situ, di komponen itu. Itu saja. Kalau biasa, ya nggak biasa. Makanya waktu itu saya bilang, ya jangan begitu dong. Sudah sepakat gitu, ya dikerjakan. Ya kan kecuali bukan prestasi misalnya. Kalau tidak ya jangan diberikan begitu kan si Jepang ini sudah membiayai studinya dan sebagainya gitu kan. Lalu diserahkan. Kan kalau nggak salah Prof. Harim itu masukkan 64.000 orang per hari kalau saya tidak salah. Mohon dikoreksi. 64.000 waktu itu saya bilang itu sih semua yang naik mobil di Jagorawi dan naik Parahyangan masuk ke situ. Tapi kan tidak mungkin. Dan harga 200-300 itu sudah membunuh mungkin 3-4 Parahyangan fleet. Yang menjadi favorit teman-teman yang tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, ke Gambir, naik itu udah nggak ada sekarang jam 5. Harus naik yang bus, dan itu harganya lebih mahal. Nah ini semua harusnya dikaji dengan antropologi sosial study seperti apa, itu nggak ada. Saat itu tidak ada? Nggak ada. Sampai hari ini saya belum lihat, nggak ada. Oke, baik. Kita kasih kesempatan Bang Andi dulu lah ya untuk komentar. Karena Bang Andi sudah menyampaikan banyak gitu. Ini kan ramai mempertanggungjawabkan siapa kemudian sosoknya. Presidennya Pak Jokowi. Harus berdiri lah. Berdiri gue. Oh iya. Jadi gimana, begini Vira ya, kalau kita lihat dulu, mestinya kita melihat dari latar belakang dulu. Ini adalah Public Service Obligation, PSO. Yang dimana di situ ada bukan ini bukan PSO, Bang. Jangan dibilang PSO, Bang. Biar dulu ngomong. Tunggu dulu, saya selesai dulu. Ya, dulu udah macam-macam biar masyarakat jangan tersesat. Tunggu dulu. Gua selesai dulu, gua kan nggak tegur dulu. Oke. Ya. Kenapa saya bilang Public Service Obligation? Kita lihat ya, di Jakarta sendiri ya pemakaian untuk kendaraan itu 65 triliun per tahun. Untuk Jakarta sendiri, kalau Jabodetabek udah 100 triliun. Ya, dengan adanya transportasi massal ini kayak LRT, MRT, itu kan mengurangi untuk itu dampaknya. Kalau kita bicara PSO, ya, kita tidak bicara bahwa untung rugi. Karena itu obligasi dari pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kereta cepat. Ini kan kalau di Jepang, ya, Jepang ini kan harus menyertakan APBN. Kan permasalahan utama itu. Satu. Yang kedua, tidak ada transportasi transfer teknologi. Ya. Semua harus Shinkansen yang operasi semuanya. Itu permasalahan juga.
Nah, yang ketiga, operatornya itu harus Shinkansen. Jadi tidak ada transfer itu. Tapi kalau Cina, ya itu non APBN karena B2B. Kedua, ada transfer teknologi untuk itu. Jadi operatornya itu orang Indonesia, bukan orang dari Cina. Memang awalnya Cina, sekarang semua udah orang Indonesia untuk operator itu. Nah, permasalahan mengenai yang namanya hutang itu keniscayaan. Karena ini adalah program yang jangka panjang, bukan ujuk-ujuk datang. Karena semua bergantung kepada Fairbox, kepada tiket. Keniscayaan itu maksudnya apa? Ketika awal memang sudah dihitung, ini akan utang segini, semua sekian. Sudah dihitung, itu sampai jangka waktu itu, ya kan. Kita mesti lihat juga, kan mestinya kan 2019 itu mulai beroperasi. 3 tahun dari 2016. Ada yang namanya COVID. Satu. Ya, kedua, kalau di Cina itu banyak landai. Kalau ke Bandung itu terowongan mesti dibor, ya. Itu ada tambahan. Dan ada lagi 3 tiang yang mesti direkonstruksi ulang. Itulah yang meningkatkan yang namanya operasional itu. Oke, untuk pertanyaan pembangunan saya itu. adalah ketika utangnya membengkak seperti sekarang, artinya dari awal sudah tahu bahwa akan bebannya seberat ini? Mestinya tuh sudah tahu. Kenapa? Karena ada COVID ya. Baik. Itu kan perhitungan juga. Tadi juga. COVID 2019. Ya, kan 2019 sampai 2000 ini kan. Jelas itu kan itu nggak bisa kerja sama sekali. Oke, Ya kan? berarti COVID membuat ini dampaknya menjadi lebih buruk. Karena ini pembahasannya kalau saya tidak salah, mohon koreksi 2014, 2015? Ini mulainya pas 2014-2015, tapi loan-nya biasanya sudah sebelumnya. Dan itu dibangun terus lalu berhenti karena COVID. Ya kan itu baru mulai lagi ada cost overrun, gitulah kurang lebih. Oke, baik. Bang Andi singkat sebelum jadi saya ke Prof. begitu. Faru. Jadi intinya begini. Ini adalah B2B. Ya, jadi tidak ada namanya APBN yang dibebankan untuk pembayaran hutang itu. Memang karena Danantara sebagai pemilik ya dari seluruh BUMN Indonesia itu yang bertanggung jawab. Jadi ini kalau kita bilang namanya experience curve. Ya. Artinya ini baru pertama kali kita ini mendapatkan pembangunan untuk kereta api cepat. Jelas itu pasti ada perhitungan-perhitungan berikutnya. Tapi kalau the next ya, sampai Surabaya, itu pasti sudah berdasarkan pengalaman, itu pasti akan meminimize untuk kos-kos itu. Oke, kita akan bahas itu. Apakah kemudian ini akan dilanjutkan proyeknya ke Surabaya, karena memang ada diskusi terkait itu, atau dihentikan saja? Usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Fernando dulu. Komisi 6 melihat kita saat ini diskusi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jika skema utangnya tadi sudah ada opsinya dan antara nanti akan menghandle gitu ya, menjadi salah satu solusi. Bagaimana untuk kelanjutan proyek ini sendiri? Apakah kemudian memang ada rekomendasi lanjut ke Surabaya? Tadi Bang Bestari udah protes, jangan berhenti begitu. Jadi gini Mbak Elvira. Yang namanya moda transportasi, bisnis moda transportasi di seluruh dunia itu nggak ada yang untung signifikan, tuh nggak ada. Itu ini kan proyek transportasi ya, itu satu. Yang kedua, di dalam kita kan ngurus 1046 BUMN di Komisi 6 itu, bukan cuma satu ini aja, 1046. Yang masalah seperti ini banyak sekali gitu. Dan di dunia korporasi, yang masalah seperti itu hal yang biasa gitu. Kita mengadakan restrukturisasi. Kenapa yang ini kok yang saya nggak tahu kalau gitu. Jadi ya itu pertanyaan dari saya harusnya, tapi Bang Bestari yang nanya. Ya, jadi memang yang terjadi hari ini adalah sesuatu hambatan yang kita harus terus. Kalau kita mundur, ya berarti semua ada 1046 BUMN seperti ini mundur semua, kan nggak seperti itu, Mbak. Kita harus, kalau ada masalah kita hadapin, kita selesaikan gitu loh. Kita cari solusinya, kita nggak nyari mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Gimana caranya solusi ini harus dapat gitu. Dan antara hari ini, itu orang-orang hebat-hebat semua, Mbak Elvira. Yang namanya Doni Oskaria, semua itu orang-orang hebat semua gitu. Dan mereka bisa punya solusi atas ini gitu. Bahkan pas mereka RKP dengan kami di Komisi 6 itu dijabarkan semua. Apa permasalahan dari 1046 BUMN di Indonesia ini, masalahnya apa aja, ada 28 sektor yang akan dilakukan dalam setahun ini. Itu dia, Pak Doni itu dengan detail sekali menyampaikan kepada kami gitu di Komisi 6. Dan walaupun solusinya nggak satu-satu, tapi mereka udah memikirkan gimana caranya menyelesaikan masalah ini semua. Jadi menurut saya pribadi, kalau emang ada permasalahan di negara ini, ya kita selesaikan, jangan mundur, jangan tutup. Karena gini, karena saya jujur Mbak Elvira,
make KCC, kereta cepat ini, aduh ada bangganya juga gitu. Karena saya pernah pakai juga kereta cepat di negara tempat lain. Ini termasuk yang bagus dan hebat lah gitu. Masa cuma sampai Jakarta Bandung aja, kan kita harus sampai ujung Jawa, bahkan di semua pulau-pulau di Indonesia harus ada seperti ini gitu. Jadi kereta cepat, ya luar kan? biasa. Ada opsional yang bagus lah untuk itu. Jadi, Jadi jangan dihentikan gitu ya. Jangan dihentikan, harus lanjut. jalan terus. Oke, kita tanya dulu Guru Besar ITB, Prof. Harun. Kita harus melanjutkan atau kita fokus dulu nih ngurusin yang 116 triliun. Meskipun tadi ada missing link, dokumen belum terungkap semua ke publik. Ya, mungkin jawaban filosofisnya begini ya. Jadi tentu nggak semua pulau lah. Misalnya kita mau bangun kereta api cepat di Papua ya, itu nonsens ya kalau untuk sekarang. Kita punya prediksi di Pulau Jawa ini kan lebih kurang 59% lah ya penduduk Pulau Jawa. Jadi ini sangat besar. Ada prediksi yang mengatakan Indonesia nanti 2045 mungkin angkanya udah 320 kali 330. Jadi angka di Pulau Jawa ini kalau nggak bergeser, yang konon diprediksi jadi kota pulau ya, kota pulau. Nah sebetulnya itu, jadi antisipasi kalau memang itu terjadi, kalau kita ada pilihan kereta api cepat sampai Surabaya itu tentunya nanti akan sangat membantu mengurangi mengurangi beban terutama beban di udara. Nah ada kebiasaan perilaku yang mengatakan kita rela berjalan jarak jauh itu lebih kurang 3 jam memang. Kalau kelebihan itu capek atau bagaimana gitu. Nah, yang kecepatan medium itu yang walaupun kita nggak tahu nasibnya seperti apa, yang dihandle oleh Jepang itu maunya 5 jam, kan gitu. Nah ini kok nggak maju-maju juga gitu ya. Nah dari PT KA sendiri setahu saya dan juga dari para peneliti lah ya melihat potensi rel existing ini kan sudah ada. Kenapa kita nggak mulai meningkatkan juga kecepatannya, mungkin bisa 160 dari 120 sekarang. Nah ini juga opsi. Jadi ketika memang Bandung udah berhenti, tentunya ini nggak cukup panjang begitu ya. Tapi permasalahannya menurut saya kalau mau dilanjut ataupun bagaimana rutenya, tentunya pasar yang lain ini masih open dong. Masih open, siapa aja boleh masuk. Artinya ya ini pasarnya pasar yang baru. Boleh aja yang lain, mungkin sama Jepang. Nggak mesti sama Cina dan tidak mesti juga katakan ya mungkin ada skema lain, hajar dari Soekarno-Hatta sampai Surabaya, nanti yang Bandung ketemu di Cirebon. Jadi banyak pilihan-pilihan. Nah tapi memang yang sudah berdarah-darah ini harus kita selamatkan di ruang ICU, kira-kira gitulah ya. Nah tadi kita bicara Danantara dan APBN, saya pikir kan apapun ini kantong kiri kantong kanan saja. Menurut saya ya pembangunan jalan kereta api khususnya kereta api cepat ada hal-hal yang kalau kita mau lanjutkan harus diperbaiki regulasinya agar adil dengan pembangunan jalan tol. Baik. Kantong kanan, kantong kiri, tapi rekeningnya sama, begitu, Prof. Prof, sebentar. Kan sama. Iya, Mas Fernando. Komisi 6 mau komentar sedikit, silahkan. Enggak, saya tambahin sedikit. Saya setuju dengan Prof. Harun itu. Jadi saya mau tambahkan bahwa di KCC ini kita mesti ingat di sini ada KAI. Nah, KAI ini adalah perusahaan BUMN yang transformasi luar biasa, udah bagus sekali itu. Jangan sampai KAI ini berdampak gara-gara KCC itu. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa KCC harus kita perjuangkan gimana pun caranya. Karena di situ ada KAI. KAI yang dimana KAI ini udah bertransformasi baik sekali dan keuangan juga sudah bagus. Jangan sampai ini jadi rusak gara-gara KCC. Jadi kami sebagai wakil rakyat kita harus melihat semua ini. Jadi kayaknya bigger picture begitu ya, Mas, kita harus melamatkan semua, dan itu kan bukan hanya KCC, ada PTPN juga di situ. Gitu. Jadi kita harus selamatkan itu semua gitu. Jangan sampai cuma gara-gara KCC ini terus kita mengkorbankan yang lain-lain gitu. Oke, baik. Aku boleh tambah nggak? Oke. Ya, jadi begini. Ini menarik juga ini. Kemarin waktu dengan RDP ya, dengan Komisi 6 ya. Itu kan mengatakan bom waktu.
buat saya ini direkturnya ini cengeng banget gitu. Serius saya katakan itu. Dia tuh seorang yang namanya direktur utama itu bukan pikirannya berdasarkan textbook, harus berpikiran out of the box juga gitu loh. Dia kan mempunyai lahan nih, bisa jadi hub ya. Itulah digunakan bagaimana meng-create di daerah itu bisa ada tumbuh perekonomian gitu loh. Yang sehingga tidak hanya bergantung kepada farebox, pada tiket. Tapi bisa memanfaatkan tanah-tanahnya itu ya dijadikan suatu misalnya peningkatan ekonomi baru misalnya di situ. Jadi itu yang perlu gitu juga Vira. Aku pendapat ya untuk dengan komisi untuk itu. Baik, Bang Ferdinand yang komentar. Ya, saya sepakat kalau soal mau diteruskan, tetapi persoalan kita bukan pada teruskan atau tidak teruskan. Bukan pada diselesaikan Danantara, tidak diselesaikan Danantara. Persoalan kita adalah, apakah memang kita tidak mampu lagi membangun tanpa kerugian seperti ini? Kalau Danantara hanya terus untuk membahas kerugian, membayar utang, kapan lagi uang Danantara ini dipakai untuk kemakmuran rakyat? Untuk membangun yang lain. Yang kita persoalkan itu adalah pembangunan KC ini, Kereta Cepat Indonesia ini seperti mengabaikan analisis risiko dan perhitungan-perhitungan yang matang. Dan ini kan mengabaikan unsur kehati-hatian pengelolaan keuangan negara. Meskipun berkali-kali dikatakan B2B, emang kalau udah B2B itu rakyat ini tidak termasuk lagi di situ. Uang BUMN itu juga adalah uang negara. Di sana ada penyertaan modal, uang negara. Pembentukan sinergi BUMN yang menjadi konsorsium di sini ada KAI, ada Wika, ada Jasa Marga kalau PTPN. Ada di situ semua dan di situ semua ada uang negara berputar. Jadi jangan kesannya setelah Danantara, negara tidak terganggu, tidak demikian pola pikirnya. Kita sepakat bahwa Indonesia ini harus punya moda transportasi yang terus maju. Tetapi kami ingin membangun seperti ini Mbok ya. Dianalisis dong segala resikonya yang matang dilakukan supaya tidak terjadi lagi kerugian-kerugian seperti ini. Karena kalau proyek rugi, yang rugi siapa? Ini rakyat ini semua yang rugi. Ini yang kita mau. Jadi jangan dianggap bahwa Indonesia ini, ini hanya percontohan, boleh rugi nggak apa-apa. Mau jadi bangsa apa kita kalau melegalkan kerugian-kerugian seperti ini terus? Itu yang saya maksud. Itu pemikiran sesat. Dan kedua soal yang disampaikan Bung Andi tadi PSO, ini bukan PSO. Jangan dimaksud ini adalah public service obligation. Tidak, ini jauh dari PSO. Harus dipahami PSO itu apa. PSO itu keterlibatan negara ada di situ. Menugaskan sebuah BUMN laksanakan ini. Patok harganya segini. Selisih itu gua tanggung. Itu PSO negara di sana. Kereta Cepat ini bukan PSO gitu loh. Ya. Bukan PSO. Enggak begitu. Makanya tolonglah rakyat ini jangan disesatkan hanya karena membela Jokowi. Justru yang Anda sampaikan ini menyesatkan. Anda menggiring opini publik. Bentar. Anda menggiring opini publik seakan-akan ini adalah suatu kegagalan. Gagal katanya, gagal. Sebentar. Kegagalan, namun Anda tidak menjelaskan bahwa sebetulnya ini pelayanan. Bu, PSO itu untuk kelas ekonomi, bukan buat kelas. PSO itu untuk Siapa bilang? Masa uang 250 nggak bisa. Sebentar. Peraturannya ekonomi. Dengerin dulu dong. Makanya baca aturan tentang Jadi PSO, Pak Bestari. Kalau kita kemudian menganggap bahwa orang yang mampu bayar tiket 250.000 orang kaya, maka nanti kita lihat nih berapa banyak orang yang buat KRL itu kemudian itu tidak masuk kategori rakyat yang enggak begitu konsep PSO. Waduh, Pak Bestari, tolong begini dengar dulu dong. Ketika pemerintah menghadirkan pembangunan, yang mana sih yang harus dikalkulasi? Bang Bestari, kita ini mau bicara aturan atau bicara opini persepsi? Ya itu. Dua-duanya kita bicara. Kalau bicara aturan, pahami dulu PSO itu apa. Ini ada anggota DPR di sini. Coba ditanya PSO itu apa. Ada di dalamnya PSO. Soal kemampuan 250.000 Pak. Rakyat miskin di negara ini pendapatannya 500.000 sebulan. Kalau orang yang naik kereta Wus itu tidak kemudian menjadi bagian dari pelayanan pemerintah karena dia orang berada, nggak boleh begitu dong. Mumet endasku kalau debat kayak begini. Waduh, kita mau bicara rakyat Indonesia Pak Bestari. Ada satu kemajuan teknologi yang di sini ada mahasiswa di depan kita. Tolong jangan diajari mereka menyimpang. Anda yang sedang mengajarkan kepada mereka bahwa
jangan berpihak kepada rakyat pengguna. Ini salah Anda berpikirnya. Baik. Gitu loh. Baik. Gimana Pak Agus Pambagio? Udah saya no komen karena berdebat kusir. Anda tidak bisa mengatakan ini sebagai debat kusir. Enggak, aturannya ada, Pak. Karena kalau bicara aturan tentang PSO, ini tidak masuk PSO, Pak. Apakah kemudian hanya yang Anda sampaikan itulah aturan? Iya, lu aturannya PSO itu untuk kereta ekonomi. Aturan itu pada negara, Pak. Buktinya pada hari ini China capek deh. China oke. Oke, baik. Saya ke Prof. Harun dulu. Prof. Harun ingin berkomentar. China oke kok, bagaimana? Monggo ditanya Profesor dulu. PSO itu apa? Biar jelas. Prof, silakan Prof. Ini pencerahan untuk publik, PSO atau bukan? Iya, bisa dijawab tegas, bisa dijelaskan. Nah, ini kan sekalian edukasi kita bersama ya. Silakan. Jadi kita udah ada aturan ya, jadi kira-kira gitu. Jadi ini kan alat negara ya, BUMN ini alat negara. Pelayanan pembangunan segala rupa ini kan memang tugas negara kan gitu. Namun kan gitu, ada namanya pasar ekonomi atau katakan gitu ada pasar yang komersial, ada yang mungkin di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau begitu kita canangkan dia B2B, ya, apalagi itu ada KPBU namanya unsolicited, itu ya nggak ada boleh dapat terima support ya termasuk PSO. Bahasanya gitu. Tapi ketika dikatakan ya membangun infrastruktur di Pulau Jawa itu nggak perlu dibantu dengan APBN, ya nggak juga lah, ya konyol juga. Infrastruktur publik tidak perlu dibantu APBN kan konyol. Namun dibandingkan dengan membangun di Papua, dibandingkan dengan di Sulawesi, mungkin Pulau Jawa itu jangan dong gitu sebesar gitu kan bantuan ke pulau-pulau di kawasan timur. Nah itu make sense. Tapi kalau sama sekali nol, nggak mungkin. Namanya public service itu ya ada, apalagi kereta api itu yang paling mahal kan tracknya, relnya. Itu saya pernah tahu, saya bedah ya, itu minimum 95%. Jadi kereta apinya sendiri itu 5% cuma. Jadi itu memang bukan bisa dikomersialkan relnya, tracknya. Makanya ini ada Bible perkeretaapian dunia yang memang tidak ada satu formula gitu. Beda-beda setiap negara menghandle kereta api. Kita juga aturannya ya ada, namun ya kita masih, kita tahu ya PT KA gitu ditugaskan kan. Segala rupa. Dan saya hanya mau menyampaikan gini ya, mungkin di balik diskusi selama ini yang saya tahu nih rekan saya Pak Agus Pambagio gitu ya. Kita kan istilahnya lihat spion gitu ya, lihat kembali istilahnya post atau post tadi gitu ya. Kalau yang kemarin itu ya gitu ya, prediksi. Kalau sekarang kita mau membandingkan fakta dengan apa yang prediksi, tentulah ya nggak mungkin tepat sekali. Tapi yang ingin mau saya sampaikan ini, memang di era Pak Jokowi ada semangat yang ingin berlari kencang kan gitu ya. Dan kita mendengar itu rock and roll ya. Kalau Menteri PU Pak Basuki bilang kita rock and roll nih garap infrastruktur. Jadi ada optimism bias juga gitu ya. Dan kita ketahui terutama juga jalan tol, becak kayu gitu ya. Ya memang apalagi rel LRT di Palembang, LRT di Jabodetabek, nggak ada yang berani kok mengeksekusi. Jadi kita melihat keberanian Pak Jokowi ini harus kita hargai juga, walaupun dia meninggalkan ya piring-piring kotor yang harus kita bersihkan sama-sama. Jadi saya lihat oke lah. Tapi yang memang yang menjadi memuncak di masyarakat itu ya masalah. Tanker juga ada. Ya masalah tentunya ya masalah wakil presiden kan gitu, lalu mantu. Ini yang sayang citra beliau itu aja saya pikir. Jadi kembali ke pembangunan infrastruktur, saya kira ya dia berbuat sesuatu walaupun ada piring kotor yang harus kita rapikan. Banyak piring kotornya banyak banget. Ya. Masuk penjualan tanker tuh. Ya banyak sih kalau gitu cara itu ya. Banyak piring kotornya, siapa yang kemudian harus mencucinya, tanggung jawab siapa, kita akan bahas usai jeda. Tapi Prof. Harun, terima kasih pencerahannya sudah bergabung bersama kami di Head to Head with Elvira. Ya. Terima kasih ya Prof, selamat malam. Dan kami juga kembali mengundang Anda, penonton Head to Head with Elvira, melalui akun YouTube CNN Indonesia untuk memberikan pertanyaan
Ada narasumber yang hadir di studio, cantumkan nama Anda, pertanyaan ditujukan untuk siapa, kami akan jawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih. Diskusi semakin menghangat dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber yang hadir bersama saya. Pak Bestari, ini banyak fansnya kayaknya di YouTube. Ini ada pertanyaan pertama, langsung ke Pak Bestari. Pak, tadi bilang yang penting barang ada dulu, berarti itu sama aja ngajarin rakyat Indonesia mempunyai sesuatu tapi maksa hutang, padahal lebih murah ke Jepang, kenapa milih ke Cina? Begini, kita bicara Jepang nih. Jepang, bahkan sampai hari ini, saya agak nggak serak gitu sama Jepang. Kenapa? Nggak ada satu ilmuwan pun, atau mungkin karena belajarnya di Jepang, jadi bela Jepang gitu. Di Jakarta itu ada 4 juta mobil, 12 juta sepeda motor. Jepang bikin apa untuk Jakarta? Hah? Itu saya sudah hitung dengan harga X itu kuadriliun yang kita beli belanja kepada Jepang. Mau ditambah dengan Surabaya, mau ditambah dengan yang kampung lainnya nih, kota-kota besar lainnya, yang nggak dilihat oleh abang-abang ini. Nah kemudian perlu, ya abang-abang ini kan bisa saja abang yang manapun ya kan, nggak nyampe akalnya ke sana. Ya kan? Nah kemudian Jepang tidak pernah menawarkan yang namanya alih teknologi. Cina menawarkan itu. Artinya memberi kesempatan kelak kepada anak bangsa ini untuk memiliki keahlian. Yang oleh sebagian orang, jangan kita punya keahlian. Jadi bukankah Indonesia sekarang sudah mengekspor mobil nama Toyota? Kenapa? Indonesia bukannya sudah ekspor mobil Toyota? Pak, lisensi mobil itu Pak tidak ada di Indonesia Pak. Sampai hari ini belum. Bapak ini gimana sih di PDIP masa nggak diajarkan begituan? Yang saya tanya bukankah Indonesia sekarang sudah ekspor mobil merek Toyota? Mobil, ya. Itu buatan mana? Dibuat di sini, dirakit di sini. Itu mobil rakitan. Ya artinya Jepang juga memberikan... Pak, itu rakitan. Udah, kan terjawab sudah kan ketidakpahaman Bapak tadi. Nah maka jawaban kita adalah, kita sedang memberikan kepada China supaya, kenapa? Dia tidak terikat pembayaran, bisa restrukturisasi terus loh. Artinya keputusan bisa terus diminta. Artinya keputusan Pak Jokowi sangat tepat. Bagi yang tidak suka Pak Jokowi, memang ada hal yang kemudian mereka katakan ini nggak benar menurut keilmuan saya. Maka Pak Prabowo juga sering menyatakan begini. Secara teknologi antek asing gitu kan. Mungkin secara karena teknologi. belajarnya di tempat asing, jadi gitu kelakuannya gitu. Kayaknya nggak senang kalau dari Pak Jokowi keluar sesuatu yang patriotik, semangat tinggi, dan penuh hasrat untuk Indonesia lebih maju. Vira, tambahan ya. Cina itu sekarang adalah paling canggih dan paling maju dibandingkan negara lain. Oke. Saya tanya dulu, mengomentari ini tadi pertanyaan dari netizen. Ekonom. Silakan. Ya, yang pasti seperti ini Mbak, bahwa kita ada satu tulisan bagus banget itu mengkritisi terkait dengan proyek-proyek Cina di negara berkembang. Dan salah satu klausul di situ adalah kerahasiaan. Kerahasiaan itu kalau tadi Pak Agus sampaikan di Cina tuh sangat tertutup dan di klausul tuh ada. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya ini juga boleh dibilang adalah deep trap diplomasi, bahwa di sini sudah banyak sekali Mbak, bahwa di negara-negara berkembang itu deep trap itu terjadi dengan Cina, dengan misalkan ada negara Sri Lanka, Laos juga sama gitu kan. Nah makanya tadi bolehlah Pak Jokowi semangat gitu, tapi yang kita khawatirkan adalah dampaknya ketika tidak ada kajian yang prudent, tidak ada kajian yang memang di situ dijelaskan terkait dengan hutangnya seperti apa, pembayaran seperti apa, operasional seperti apa. Di situ tidak ada, dan ini memang salah satu yang boleh kita sampaikan sangat tertutup sekali ketika Cina itu membuat kerjasama dengan negara berkembang. Dan itu ada kajiannya itu, bukan cuma nomor-nomor doang gitu kan. Itu ada kajiannya, dan saya rasa kita ketika menandatangani proyek dengan
Cina terkait dengan KCIC, kita bisa terjebak dalam drip trap itu. Dan itu yang kita khawatirkan sampai sekarang. Dan kita sudah masuk jebakan itu? Sudah. Masuk. Satu lagi sebenarnya, dan salah satu klausul yang memang di situ sangat kentara itu adalah tidak ada opsi restrukturisasi. Ini yang berbahaya. Dan di situ ada beberapa Sri Lanka, kemudian beberapa lainnya yang memang Zimbabwe akhirnya sudah dalam tanda kutip ya, menjual asetnya kepada Bank of China, Bank Development China dan sebagainya. Dan itu sudah kita peringatkan dan kita khawatirkan ketika FS pertama kali dan sebagainya, di situ tidak ada kajian yang terbuka dan sebagainya. Yang kita khawatirkan ini akan jadi beban masyarakat, bukan cuma beban dana tapi beban masyarakat, karena ya suatu saat nanti kita nggak tahu. Dan saya sangat meyakini dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Bang Faisal pada saat itu, bahwa hutang untuk KCIC ini sampai kiamat pun tidak akan lunas terbayar. Oke. Baik. Jelaskan PSO dong supaya nggak salah. Iya. Jadi begini, saya mau tanya nih, Pak Jokowi kan sudah selesai jadi presiden ya. Kira-kira Anda dan beliau-beliau ini sampai sekarang nggak punya akses untuk ke dokumen-dokumen yang Anda butuhkan itu? Loh, saya rakyat kok suruh nyari. Pejabat harusnya disediakan. Ya harus datang dong. Oh, kalau rakyat tapi bisa bicara tapi nggak mau menggerakkan kaki. Lu ngapain ngambil dokumen, nggak perlu. Dari yang didapat. Coba bicara ke sebelah Bapak itu DPR, ada dokumen itu nggak semua? Ini dia. Tanya dong. Silakan dong. Dokumen negosiasi Anda kan membutuhkan itu. Kita yang tanya. kan membutuhkan itu. Sebetulnya yang paling gampang Anda. Anda adalah kader PDIP. Ada tim untuk KCIC. Tanya dong ke PDIP. Kok susah sih? Ada dari Oke, Komisi 6 punya tidak dokumennya? Udah tunggu. Dokumen yang diperlukan itu, missing link dan lain-lain itu Komisi 6 kantor PDIP aja bertanya. Aksesnya dibuka tidak? Jadi gini, kalau Komisi 6 yang pasti punya harusnya dari KCIC atau NKI atau mungkin ekonomi-ekonomi yang waktu itu terlibat gitu. Kalau kami kan, ini kan kami pengawasan. Saat ini kami lagi reses, jadi kita nggak bisa meminta itu. Tapi tanggal 7 November itu kalau nggak salah kami ada kunker langsung ke KCIC. Jadi nanti akan saya tanyakan, tenang aja. Nggak usah khawatir, kami sebagai wakil rakyat, kami akan pastikan itu akan kita dapatkan. Gitu. Kita akan kulik benar apa yang terjadi pada saat itu. Apa yang bisa nggak manggil pejabat yang selama ini terlibat bernegosiasi? Kan harus bisa manggil. Tentu mungkin Komisi 11 mungkin ya. Ya, itu Komisi 11. Ya, kita punya banyak mitra ya, Pak Agus ya. Maksudnya kita kan bukan Komisi 6 sini nggak kerja sendiri ya. Tapi kalau kita berkaitan dengan korporasi di BUMN, kita bisa panggil. Baik. Saya ke Anda singkat saja karena juga ada suara lainnya dari Pak Widodo. Kalau nggak dibangun, kapan majunya negara ini? Ternyata ada juga ini. Kita tidak menolak, siapa sih? Saya. Kita tidak menolak pembangunan. Tapi kita ingin pembangunan itu dilaksanakan dengan analisis yang benar, kaidah-kaidah yang tepat sehingga tidak risikonya rugi seperti ini. Kita menganggap bahwa pembangunan kereta cepat ini tidak mengindahkan kaidah-kaidah tadi. Tidak mengindahkan analisis risiko bagaimana pembayarannya berapa tahun dan hal-hal yang perlu dianalisis di situ. Nah, ini yang kita mau, kita ingin membangun Indonesia. Kita setuju sepakat membangun kereta cepat, jangankan Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya kita bangun. Tetapi kita ingin pembangunan itu sesuai kaidah-kaidah yang benar supaya tidak merugikan tetapi menguntungkan. Dan kalaupun tidak bisa menguntungkan, karena bisnis transportasi ini kan selalu kata orang tidak menguntungkan besar. Tapi bukan tidak rugi, harusnya tidak rugi meskipun tidak untung. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau pembangunannya asal-asalan begitu, yang penting ada jalan seperti tadi. Wah, kan kalau begitu berpikirnya kacau negara kita ini. Artinya apa yang terjadi saat ini itu menjadi suatu kebanggaan atau menjadi beban? Kita usai jeda. Tetap bersama kami di Herman. Betul itu. Nanti saya jawab. Kebanggaan. Bersama kami, kita lanjutkan di closing statement. Pertanyaan saya, ini kemudian Project Wush ini akan menjadi suatu kebanggaan atau menjadi beban bagi negara? Seandainya proyek ini diurus dengan benar, ini akan menjadi kebanggaan bagi negara. Saya pun bangga kita memiliki kereta cepat. Yang saya sayangkan itu adalah
kereta cepat ini dibangun tidak mengindahkan kaidah-kaidah dan kepatutan pengelolaan keuangan negara. Sehingga apa yang kita rasakan sekarang, akibatnya sekarang apa? Dan antara tepok jidat untuk membayar cicilan utang yang harus direstrukturisasi. Mau direstrukturisasi berapa lama? Kalau itu masih mampu, kalau ternyata nanti barangnya sudah hancur duluan, utang belum lunas, mau apa lagi kita? Nah ini yang kita inginkan, bahwa ke depan supaya setiap pembangunan itu dikaji dulu yang mantap, yang benar, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena kita ingin Danantara ini kemudian nanti akan teriak, oh Danantara punya untung 200 triliun kita akan bagi ke rakyat. Bukan lagi Danantara teriak, oh ini rugi kami harus bereskan dulu ini. Kita ingin menghentikan semua keluh kesah tentang kerugian. Kita perbaiki negara ini dengan cara yang benar. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan, saya minta juga ke teman-teman pendukung Pak Jokowi ini tidak usah dibelain terus lah. Yang salah katakanlah salah, yang benar katakanlah benar. Saya orang yang berdiri di situ. Ini kalau memang ada salah, ya kita nyatakan salah. Tapi kalau soal kebanggaan tadi, Indonesia pasti bangga punya kereta cepat. Tapi kita ingin membangun Indonesia ini tidak merugikan, itu intinya. Oke. Baik. Nanti Bang Andi, saya ke Bang Bestari dulu. Udah panas dia. Jadi hari ini kita patut berbangga bahwa ada legasi dari Pak Jokowi dalam kemudian mencanangkan namanya transportasi berbasis teknologi dan sudah dinikmati oleh rakyat banyak. Banyak orang yang menyangka bahwa ini adalah proyek-proyek karena keinginan pribadi. Tapi kita lihat sendiri tidak ada kemudian keuntungan apapun yang diambil oleh Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Namun memang banyak orang memberikan catatan-catatan. Catatan itulah yang ke depan itu harus kemudian menjadi perhatian banyak pihak agar ketika kemudian menyambung sampai ke Surabaya demi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, proyek ini betul-betul bermanfaat. Kalau masalah untung dan rugi, negara tidak boleh berpikir untung rugi kepada rakyat. Berapapun, apapun kosnya harus diberikan. Untuk pemenuhan hasrat masyarakat mendapatkan pelayanan tadi. Ada yang kemudian mengatakan kecewa terhadap hal ini, itu wajar saja. Mungkin karena tidak ada di dalamnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini penuh kesalahan. Itu pun sebetulnya tendensius saja. Karena tidak satu pun bukti mengarah kepada terjadi bahwa pemerintah sebagai pencetus ataupun pencetus kegagalan tadi. Banyak hal yang terjadi tadi disebutkan, ada yang namanya COVID. Sangat berbeda, ada yang mengangkat tentang di China itu lebih murah daripada di Indonesia. Oke, dengan lipatan tertentu. Tapi tidak pernah menyampaikan bahwa tanah di China adalah milik pemerintah yang mengambilnya sangat mudah. Di sini kita harus berdebat bertahun untuk kemudian meloloskan atau membebaskan tanah tersebut. Itu memakan waktu yang panjang. Saya kira mudah-mudahan ke depan kita berdoa proyek ini jalan terus dan semakin dapat melayani seluruh lapisan dan menjadi salah satu bagian daripada jaring laba-laba transportasi Indonesia. Oke, jadi kebanggaan ya proyek ini ya. Mas, kebanggaan atau kegagalan? Ya, itu sih retorika politik nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi sekarang sudah saya katakan di 2015. Terjadi. Ya semoga ke depan lebih baik, itu saja. Saya no komen lagi karena semua ini sudah saya sampaikan bisa dicari di Google. Gitu aja. Oke, baik. Singkat, padat, tepat. Terima kasih. Yang kita sampaikan belum soalnya. Komisi 6, melihat ini kebanggaan atau kegagalan? Gak boleh kalau DPR bilang gagal. Oh, udah pasti ini kebanggaan. Iya, koalisi soalnya nanti. Jadi ada satu hal Mbak Elvira, yang dari tadi kita belum bahas, bahwa KCC ini Indonesia itu 60%, ada 40% yang dimiliki oleh China. Jadi tanggung jawab ini bukan sepenuhnya hanya di Indonesia aja. Cina itu punya tanggung jawab itu 40% dari seluruh KCC ini. Makanya namanya KCC kan, kereta cepat Indonesia China. Jadi pada saat masalah ini terjadi, kemarin saya baca di berita bahwa Kementerian Luar Negeri Cina sudah sepakat untuk merenegosiasi ini. Gitu. Dan Pak Luhut juga kemarin bilang katanya udah akan nunggu Kepres yang untuk menegosiasi ini semua. Jadi sebenarnya solusi itu udah depan mata. Tinggal gimana caranya Pak? Renegosiasi untuk terkait bunga?
Persentase. semuanya, tenor kah, itu bunga kah, itu kan baru mulai renegosiasi, belum tahu yang direnegosiasi apa gitu kan. Yang penting intinya adalah gimana caranya kita proyek ini bisa jalan dengan renegosiasi antara Cina dengan Indonesia yang Cina memiliki 40% juga gitu. Jadi bukan sepenuhnya tanggung jawab kita aja gitu. Cina juga ada andil di sini gitu. Jadi saya rasa masyarakat nggak usah khawatir, ini akan kita tangani dengan baik supaya proyek ini terus berjalan bahkan sampai ke Surabaya gitu. Oke, dijamin ya oleh DPR ya. Pengawasannya nanti dimaksimalkan dari Komisi 6. Kita nggak bisa ngejamin, Mbak. Kita bisa mengawasi aja gitu. Kita kalau misalnya ntar nggak jalan, ntar kita panggil. Ada apa? Titip aja kalau negosiasi minta bunga dinolkan. Oh siap. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Anda sekarang. Pertanyaan sama ya? Pertanyaan yang sama. Kalau kita lihat sebenarnya ini sebuah kegagalan perencanaan yang matang. Saya katakan kegagalan perencanaan yang matang. Bahwa di situ ketika merencanakan sesuatu tidak sesuai dengan kaidah akademik, tidak sesuai juga dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, yang pada akhirnya sekarang terjadi adalah utang yang menumpuk dan yang menanggung akhirnya kita jadi lempar bola, siapa yang nanggung, siapa yang menikmati, dan inilah akibat perencanaan yang tidak baik. Jadi sebuah kegagalan perencanaan yang matang. Oke, Mas Huda, saya ingin bertanya kepada Selyos karena kemudian ini melebar, ada yang mengatakan ayo silahkan diusut, jangan-jangan ada celah korupsi di sana karena nilainya fantastis. Meskipun sekali lagi karena dokumennya kita belum lihat, jangan-jangan itu juga tidak terjawab. Menurut Selyos? Ya mungkin itu ranahnya bagian hukum ya. Kalau kita lihat itu bagian APH yang pasti akan melihat apakah memang ada dari sisi pidananya, pelanggaran pidana terkait dengan perencanaan yang memang overrun tersebut. Dan memang kalau kita lihat ada pengaruh dari COVID dan sebagainya, tapi tentu ini kalau kita bandingkan dengan Vientin misalkan, dari Laos itu kita per kilometernya jauh lebih mahal, tentu itu harus jadi landasan berpikir bahwa apakah memang terjadi salah satunya adalah tindakan pidana ke situ. Tapi yang pasti itu Celios dan ekonom pasti tidak berpikir apakah memang ada salah di situ, tapi itu adalah kewenangan dari APH. Oke, baik. Monopos dong untuk Mas Huda. Saya ke Bang Andi sekarang, panjang nih Bang Andi. Ini mewakili relawan, jadi kalau ada kegagalan, kalau tadi kata Bang Ferdinand, ya kita sudah. Bukan hanya relawan ini, kita juga ada pemikir juga. Oh, baik. Sedap. Jadi begini, Vira, kita ingat nggak dulu waktu Presiden Soekarno membangun Monas, Monumen Nasional, dan juga Masjid Istiqlal. Ya seperti Ferdinand ini nih, banyak sekali yang menentang untuk itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat sekarang. Saya tidak menentang kereta cepat. Supaya tidak sesat. Dengar dulu, saya tidak menantang kereta cepat, tapi saya menyatakan bahwa perencanaan itu sama dengan Selyos tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang benar. Nah, jadi jangan dibilang saya menolak. Ini semua sudah ada perhitungan-perhitungan yang matang untuk buktinya? itu. Buktinya sekarang kalau matang kenapa begini? Tunggu dong, saya belum selesai konsisten. Enggak, Anda jangan sesatkan publik lagi dengan opini Anda. Aku nggak sesatan publik, ini kita menjelaskan. Ya udah, monggo jalan. Ya kan, apa yang dikatakan juga bahwasanya ini kan bukan hanya Indonesia saja, ya konsorsium ini. Cina juga menanggung hal itu juga, kan begitu? 40%. 40% pula kan? Nah artinya ya kita bisa melihat, kalau saya gambarkan bagaimana Pak Bung Karno dulu membangun Monas. Ini seperti yang kita katakan ini, suatu kebanggaan kita untuk masa depan juga. Karena baru di Indonesia, di negara Asia Tenggara itu yang mempunyai kereta api cepat. Waktu saya ke Malaysia, dia bilang, hebat sekali Indonesia mempunyai kereta api cepat. Kami dari Kuala Lumpur, Singapura, bertahun-tahun kita berbicara tidak pernah ada untuk itu. Itu satu kebanggaan buat kita. Tapi analogi Anda tentang Monas itu salah. Monas itu tidak dibangun hanya dengan untuk utang. merasakan yang namanya kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Artinya apa? Artinya tourism itu berkembang dengan pesat. Mendapatkan pendapatan untuk itu. Itu satu poin. Yang kedua, ya kalau kita lihat. Memang segala sesuatu yang baru itu, yang saya katakan tadi, learning curve. Ya, tidak semerta-merta itu kita akan untung. Itu ada proses itu, semua dihitung. Ya, apalagi kalau dibilang korupsi, nggak ada itu. Karena di kereta cepat itu, ya kalau ke Cina ada zero policy on state corruption. Itu bisa digantung itu BUMN Cina kalau ada terindikasi untuk korupsi. Dan juga itu berlapis-lapis. Ada PwC itu ya, PwC ada EY di situ yang mengecek sebagai auditor. Berlapis-lapis. Nggak mungkin ada yang namanya tadi dibilang korupsi secara tingkat tinggi. Yang kita perlu lihat di situ
banyak faktor kenapa harga itu naik. Ya, kalau di Cina, Bang Bestari bilang tanahnya tanah negara, aman. Kalau di Indonesia, tanahnya tanah warga. Ya, ketika itu ada muncul spekulan muncul lah. Berkelahi gitu pula. Akhirnya harga itu naik semua. Ya kan? Ini masalahnya juga itu. Kemudian kalau Cina itu banyak yang landai. Kalau di Indonesia, kalau di Bandung, coba gunung dibor. Itu butuh berapa biaya untuk itu? Selain profit untuk itu. Artinya itu sebetulnya make sense ya buat kita. Memang perhitungannya itu lagi diserahkan kepada tim audit. Di mana permasalahan-permasalahan itu. Dan jangan di stop ya untuk kereta cepat ini biar ada konektivitas. Ya, seluruh Jawa itu dapat terangkai dan merasakan kepada seluruh rakyat Indonesia namanya kesejahteraan. Oke, Bang Adi, pertanyaan singkat saja karena ini kan kemudian ramai ya, ada dugaan korupsi yang dibicarakan. Meskipun sekali lagi ini memang betul ranah dari penegak hukum, tapi kemudian ramai dibicarakan. Ya. Kemudian ada unsur politisasi di sana. Nama Pak Jokowi kembali disebut. Menurut Anda, apakah kemudian ini menjadi komoditas politik yang kemudian ditarik ke sana ke sini? Nah, ini kan sekarang kita tidak bisa mereka mempunyai persepsi untuk itu. Ya kan? Yang jelas Pak Jokowi telah bekerja dengan keras selama 10 tahun, ya. Legacy ini bukan untuk dirinya. Legacy ini adalah untuk rakyat Indonesia. Inti poinnya adalah di sana, Vira. Oke. Jadi kalau kita bicara apakah ada unsur-unsur korupsi di sana, mungkin saja ada, tapi kecil kemungkinannya. Karena apa? Pasal yang berlapis-lapis itu. Di situ ada Ernst & Young, di situ ada PricewaterhouseCoopers, di situ ada juga BPKP. Luar biasa. Ya, jadi di negara kita ini banyak yang mendapatkan jadi disitulah WTP, ya, tapi kita harus pada optimis sebagai warga negara gitu. bahwa Jadi ini bukan buat kita, tapi korupsi. ini semua pembangunan adalah untuk para Gen Z, para milenial, dan untuk semua anak dan cucu kita. Merdeka! Baik, tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah kemudian ini menjadi komoditas politik yang kemudian ditarik ke sana ke sini oleh pihak-pihak yang saya tidak tahu, mungkin bermain di balik ini? Kalau untuk Pak Jokowi kita tanggapi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Singkat. Nggak ada masalah. Menjawab pertanyaan saya juga singkat. Ya sebetulnya ini bukan komoditas politik ya, tetapi karena memang bagi persepsi publik kereta cepat ini jadi karena pemaksaan ego pribadinya Jokowi. Sehingga orang kemudian ada itu. Jangan bilang ego pribadi. Saya boleh bicara tidak? Ferdinand. Kalian Gak ada ego pribadi gitu. Bagaimana bilang ego pribadi? Kereta cepat itu diawali pas zaman SBY. Zaman SBY ya. Itu namanya. Tapi yang eksekusi adalah Pak Jokowi. Awas minta dilempar. Oke, singkat saja. Begini, saya selesaikan dulu. Ini bukan soal komoditas politik. Tetapi kenapa kemudian Jokowi menjadi orang yang paling ditunjuk? Karena ini kebijakan-kebijakan Jokowi. Pak Agus Pambagio ini sudah dipanggil oleh Presiden Jokowi waktu itu dan menyatakan, enggak saya. Jadi kalau orang kemudian menuding Jokowi sekarang dalam kasus ini, ya wajar-wajar saja. Dan ini tidak ada politik, tetapi sebatas karena itu hanya 3-4 orang aja. Ya itu, udah bagus lah legasi Pak Jokowi ini. Ya udah kalian ambil forum. Rakyat sudah melihat kualitas kalian pendukung Jokowi itu seperti apa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, kita juga tahu seperti apa. Kami narasumber, terima kasih. Ini kalau kalah marah-marah payah juga ya. Kok kalah? Waktu kita sudah habis, sudah. Waktu kita sudah habis. Iya, out of context. Kualitas kalian sudah publik. Kalian itu justru yang tidak berkualitas itu yang selalu out of context. Udah. Oke, kita rendah kualitas. Santai aja, Ferdinand. Santai. Sudah habis, Bang Andi. Itu kemampuan aja. Bang Bestari, waktu kita sudah habis. Ada ambulan itu. Waktu kita sudah habis. Oke, saya tutup ya. Kereta cepat sudah melaju di atas rel kebanggaan, tapi beban utangnya masih menanti jawaban. Dan pembangunan bukan sekedar soal kecepatan, melainkan keberanian menanggung konsekuensi dari sebuah keputusan. Sebab rel kemajuan seharusnya menuntun bangsa ke depan, bukan menyeretnya pada beban masa depan. Saya Elvira Kairunisa, terima kasih Anda sudah bersama kami malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.